Oke ya, video kali ini saya akan mereview ergonomi penumpang dan juga pengendara di Kawasaki Z900 yang sebelum facelift ya. Nah, video sebelumnya kan saya sudah membahas desain, kemudian spesifikasi mesin dan juga test ride ya untuk motor ini. Nah, sekarang saya akan mencoba duduk di motor ini untuk menjelaskan kepada kalian bagaimana sih ergonominya. Dan sebagai informasi ya, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Nah, bagaimana posisi duduknya? Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya di Kawasaki Z900. Yang pertama yang saya rasakan adalah ini joknya nggak terlalu tinggi. Tinggi joknya hanya 795 mm. Jadi seperti motor-motor naked 150 cc atau 250 cc ya. Untuk kaki saya ini nggak napak sempurna, jinjit tapi bisa menapak separuh kaki sih. Oh ya, di video sebelumnya kan ada yang nanyain berapa panjang kaki saya. Nah, untuk panjang kaki saya itu 700 mm. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang saya suka di Kawasaki Z900 ini adalah di bagian ujungnya sini dia menyempit. Jadi kaki saya itu nggak terlalu ngangkang, yang otomatis jangkauan kaki ke tanah lebih mudah. Kemudian untuk joknya, ini jujur sih ya, dari kulitnya ini kurang nyaman. Teksturnya kasar sih sebenarnya, lumayan rigid. Tapi karena busanya ini teksturnya lumayan keras, rasanya itu kayak busa-busa sudah lama gitu loh. Tapi ini emang karakter jok Kawasaki seperti itu sih, terutama yang naked ataupun sportnya. Dan untuk ketebalannya sendiri sih normal untuk sebuah motor naked. Dia nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis. Dan untuk berat motornya sendiri ya, ini kalau dibandingkan dengan motor-motor 250 cc apalagi yang di bawahnya, ya yang jelas ini sangat berat sih. Beratnya 210 kg. Ya kalau dibandingkan itu seperti adiknya yaitu Kawasaki R6N, bukan yang Z650 ya, tapi yang R6N itu kan dia terkenal berat juga. Dia 204 kg kalau nggak salah. Tapi enaknya yang Z900 ini karena dia itu tangkinya lebih rendah daripada R6N, jadi rasanya itu lebih apa ya? Jadi titik beratnya itu lebih ke bawah ya untuk Z900 ini. Nah, ini membuat kalau kita bermanuver di jalan raya itu lebih percaya diri. Nah, kemudian untuk posisi tangan ke stang seperti ini ya. Untuk postur saya sih sebenarnya dia nggak terlalu dekat, sedikit jauh. Ya bisa digambarkan kayak kalian naik Honda CB150R yang versi kedua. Jadi posisinya itu emang nggak terlalu dekat dengan pengendara sih. Otomatis punggung saya ini cenderung lebih membungkuk. Kemudian untuk lebar stangnya sendiri juga dia nggak terlalu lebar. Mungkin sebenarnya lebar ya, tapi karena bodi motor ini terutama bagian serutnya itu lumayan lebar, jadi kelihatannya nggak terlalu lebar untuk stangnya. Kemudian untuk posisi kaki naik ke pijakan seperti ini. Nah, ini untuk pijakannya ya dilengkapi dengan karet. Jadi fungsi karet ini bisa sebagai peredam untuk meminimalisir getaran mesin sampai ke kaki. Dan membuat kalau kita pakai alas kaki katakanlah sandal jepit ya, itu masih nyaman sih untuk dipijaki. Cuman ya masa naik motor besar pakai sandal jepit. Dan untuk bagian tuas persnelingnya, dia seperti motor naked dan sport yang lain ya. Dia hanya satu tuas di bagian depan. Nah, dan untuk posisi kaki saya ini cukup menekuk. Nah, seperti ini ya. Tapi nggak semenekuk motor sport fairing ya. Dia masih tergolong normal. Jadi tekukannya seperti ini kalau kita lihat. Nah, kemudian untuk suspensi ya yang depan.
Nah, yang depan ini untuk redaman bebannya itu lumayan empuk sih. Cuma tadi ketika saya pakai test ride melewati polisi tidur itu ada rasa keras khas suspensi upside down. Tapi kalau saya ayunkan seperti ini lumayan empuk sih. Nah, untuk suspensi belakangnya, untuk bawaan dari Brovalio ini dia lumayan ini sih, lumayan kaku ya untuk saya, karena saya kan nggak sebesar postur Brovalio. Tapi tenang aja, di sini ada setelan preload atau setelan beban, jadi kita bisa sesuaikan dengan postur tubuh kita. Oke, setelah ini saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang. Bagaimana impresinya? Nah, oke ya, sekarang saya bersama dengan teman saya. Kalau kalian ingat ya, dengan Ikhlas yang dulu pernah saya review motornya Yamaha New MT25 warna hitam, cuma sekarang ganti ya, ganti warna. Nah, sekarang Bro Ikhlas ini akan mencoba duduk di Kawasaki Z900 ini. Untuk tingginya berapa, Mas? Untuk tinggi saya 175 cm. Beratnya? Berat 73 kilo. 73 kilo ya? Iya. Nah, bisa kita lihat ya, dari jangkauan kaki ke tanah itu benar-benar napak, tapi masih sedikit menekuk ya. Sedikit menekuk ya. Jadi kalau misalnya joknya lebih tinggi lagi masih bisa ya. Lebih tinggi 1 atau 2 cm bisa Mas ya. Masih bisa. Iya. Terus yang kedua yang dirasakan joknya gimana? Untuk jok ini untuk Kawasaki Z900 keras ini. Mulai dari jok depan sama jok belakang kayaknya ini keras semua. Terus untuk berat motornya sendiri deh. Untuk berat motor sendiri yang saya rasakan ini lebih dominan berat ke depan. Mungkin ini kisaran 65-35 ini. 65 ke depan, 35 ke belakang. Untuk handling ini menggerakkan stang depan enteng gitu. Itu sih. Lalu untuk ergonomi tangan, untuk tinggi saya yang 175 cm ini pas. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, sama ya juga nggak terlalu menekuk, lurus lah, cocok lurus buat ya? Harian. Ya. Terus yang dirasakan selanjutnya adalah ini stangnya kan lumayan deket ya? Iya, tapi rasanya kurang tinggi atau terlalu rendah? Kalau untuk saya ini cukup sih untuk orang tinggi 175 cm ya. Untuk panjangnya juga udah pas, lebarnya maksudnya. Lebar stangnya udah pas, apalagi mengingat motornya ini agak lebar, jadi buat memposisikan motor apabila ngelihat buat bawah itu aman. Oh gitu. Iya. Terus yang selanjutnya bagian suspensi. Untuk suspensi, untuk depan empuk sih. Depan empuk, kalau belakang agak keras. Ini tapi cocok buat menikung ini. Tapi tanpa boncenget ya. Untuk cuma pengendara aja. Ini enak buat riding motoran, Sunmori, NR atau apa, nikung-nikung ya. Kan ya. Iya. Nah, terus apalagi ya? Apalagi yang dirasakan mungkin? Visibilitas spion. Kalau saya bilang visibilitas spion pas sih. Tangan nggak begitu menutupi spion, sama belakang terlihat jelas. Itu kalau dari saya. Jadi seperti itu ya. Iya. Nah, oke, sekarang saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, seperti ini ya ergonomi penumpang di Kawasaki Z900. Yang pertama yang saya rasakan adalah joknya. Ini jujur joknya keras sih. Dari tekstur busanya itu benar-benar apa ya, kaku gitu. Ditambah lagi dengan kulit joknya yang kasar seperti tekstur kulit, jadi menambah kesan kerasnya sih. Dan untuk dimensinya dia nggak terlalu lebar, tapi untuk segi panjangnya dia cukup kok.
Cuman ya itu tadi dia semakin ke belakang semakin kecil, dan di belakang jok juga tersisa bodi yang sangat sedikit. Kemudian untuk posisi kaki ke pijakan seperti ini ya. Nah ini untungnya posisinya itu lumayan turun, jadi dia nggak terlalu nangkring ya seperti motor superbike. Dan untuk boostnya sendiri dia model jagung, jadi nggak seperti yang depan ya yang dilengkapi dengan karet. Kalau yang belakang ini full apa bahannya ini ya? Besi atau full aluminium ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian untuk jarak ke pengendara seperti ini, kalau ini sih sebenarnya dia nggak terlalu jauh ya, meskipun kalau kita lihat secara visual itu jarak jok pengendara ke penumpang itu lumayan tinggi selisihnya. Tapi kalau saya duduki seperti ini sih ya yang pasti ada selisih ketinggian, tapi nggak se ekstrim kalau di motor naked 150cc itu kayak GSX S ya, iya kelas. Iya, GSX. GSX S itu terkenal cukup menyiksa untuk penumpang. Tapi nah, dibandingkan dengan GSX S 150 sih masih lebih menyiksa GSX S 150 ya ketimbang ini. Ini masih tergolong rendah. Tapi ya tetap aja untuk sebuah motor naked kalau bicara nyaman-nyamanan ini kurang nyaman sih sebenarnya. Nah, bisa kalian lihat ya untuk pengendara dan juga penumpang. Ini kan saya 167 sedangkan ikhlas ini 175 cm. Jadi kalau duduk ada selisih ketinggian, cuman nggak terlalu jauh sih. Mungkin kalau misalnya tingginya sama dengan saya akan lebih terasa lagi jarak ketinggiannya. Tapi sih mungkin untuk kalian yang suka bawa pacar bisa lah untuk modus. Cuman ya itu tadi mungkin sekali dua kali masih oke, tapi lama-lama mungkin akan mengeluh ya untuk bagian joknya ini yang emang teksturnya itu keras dan kaku gitu. Nah untuk pandangan ke depan ya, karena dia punya selisih ketinggian ya lumayan sih ada visibilitas, nggak benar-benar ketutup sama badan pengendara, cuman untuk bagian bawahnya masih ketutup. Nah oke, mungkin itu aja ya video ergonomi saya mengenai Kawasaki Z900 yang pertama sebelum facelift tahun 2017 ya ini. 2017. Nah, ini yang tahun 2017 karena yang model terbaru ada lagi yang facelift yang lampunya sudah full LED dan juga speedometernya sudah TFT. Nah ini yang versi pertamanya. Jadi mungkin bagi kalian yang ingin membeli Kawasaki Z900 dengan postur yang kira-kira seperti saya atau seperti ikhlas, nah kalian bisa perkirakan melalui video yang saya buat ini. Nah oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovivi dan juga Instagramnya ikhlas UM, dan juga yang punya motor ini ya Bro Valio di sini nanti kalian follow. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.